Halo semua, bagaimana kabar kalian? Saya harap baik-baik saja. Apakah beranda kalian isinya tentang corona semua? Daripada bosen, dulak, pusing, atau liar? Aing mah liar pisan. Isi beranda tentang corona semua. Kadang Roma Irama juga. Oke, daripada saya curhat, nggak masuk-masuk ke videonya, langsung saja seperti biasa matikan lampu, duduk manis di kamarmu. Jangan lupa siapin air minum, air got, air comberan, supaya kalau kalian mau minum, airnya udah ada di samping kalian. Oke, kancut. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh tandanya aku senang sekali. Kalau begini udah disuruh berusaha. Ten Cloverfield Lane ini rilis pada tanggal 6 April 2016. Film bertema fiksi psikologikal. Thriller ini cukup membawa rasa penasaran kita lewat trailer yang disuguhkan, dan rasa penasaran tersebut tetap terus ada di benak penonton saat menyaksikan film tersebut. Film ini merupakan sequel dari film Cloverfield pertama yang bisa sukses walau dengan budget yang minim. Intro film ini dimulai dari pengenalan tokoh utama yaitu Michelle, yang digambarkan lagi galau berat abis berantem sama cowoknya, lalu yang mutusin buat minggat karena ceweknya memang berperan. Di tengah perjalanan, Michelle kehilangan fokus nyetir hingga berakibat fatal. Dia mengalami kecelakaan yang cukup hebat hingga mobilnya keluar dari jalanan. Gerubak-gerubak, kericit-kericit, mobil Michelle ringsek dalam kegelapan. Setelah siuman, Michelle terbangun di sebuah ruangan kecil yang mirip dengan penjara bawah tanah. Tangannya diinfus, kakinya dirantai. Bisa dibayangin betapa shocknya Michelle. Udah gak enak aja perasaannya Michelle. Tak lama kemudian, sesosok pria tambun paruh baya menghampirinya. Pria ini bernama Howard. Howard ini mengaku kalau dia yang menyelamatkan Michelle di jalan. Dan dia juga ngomong kalau kondisi dunia luar saat ini udah chaos karena wabah virus menular lewat udara. Tapi ternyata Michelle bukan satu-satunya orang yang terjebak di dalam bunker itu. Ada seorang pria lain bernama Emmett yang merupakan tetangga dekat dari Howard. Michelle bertanya kepada Emmett di manakah dirinya berada sekarang. Emmett pun menjawab, kita sudah aman berada dalam bunker karena udara di luar sudah tercemar. Michelle tidak percaya akan hal itu, dan dia merasa dirinya diculik oleh Howard. Tiba-tiba Howard datang dan mengajak Michelle untuk berkeliling bunker. What happened to him? He did that to himself. And his stumbling around isn't helping anything. Saat berkeliling, Howard bercerita bahwa dia sudah lama menyiapkan bunker ini. Dia beranggapan kalau suatu bencana datang, dia dan keluarganya bisa berlindung di dalam bunker. Saat Michelle berkeliling dengan mereka berdua, Michelle tersandung dan hendak jatuh. Dengan refleks Babang Emmett menolongnya. Tetapi tiba-tiba Pak Howard marah. Keep your hands to yourself. Take a seat. Di sini bisa kita simpulkan bahwa Howard suka kepada Michelle. Emang tua-tua keladi ya kan? Ingat umur bosku, anjir. Kok sayang jadi kesel. Oke, lanjut. Michelle pun disuruh mandi oleh Howard, tetapi dia malah berdiri di depan pintu kamar mandi terus. Michelle menyuruh Howard untuk keluar. Howard menolak dengan alasan ingin mengawasinya mandi dengan benar dan bersih, supaya tidak terpapar oleh virus. Alhasil Michelle terpaksa untuk menurutinya. Can't afford wasted flushes. Singkat cerita, Michelle bertanya terang-terangan kepada Howard, apakah beneran udara di luar itu terpapar virus sejenis corona atau cuma bohong belaka. Tanpa ragu, Howard mengajak Michelle untuk melihat dua babi peliharaannya yang mati karena terjangkit virus tersebut. Maaf, itu bisa jadi babinya kena usus buntu, dan itu akal-akalannya Howard doang. See? What happened to them? They weren't as lucky as you. Saat Michelle melihat-lihat, ada mobil pick-up kuning Howard yang terparkir di depan. Dan Michelle tersadar bahwa yang menyebabkan dia kecelakaan adalah karena ditabrak oleh Howard, bukan karena kecerobohan dirinya. I keep this door sealed. Pertamanya Michelle nggak percaya 100% sama omongannya Howard.
Sampai suatu saat Michelle berusaha kabur dengan merebut kunci dan mengajar Howard dengan mecahin botol bir ke kepalanya. Satu persatu gembok berhasil dibuka, tinggal buka tuh pintu terakhirnya. Sampai Michelle terhenti nge-like nge-freeze jaringan 99 plus melihat sosok wanita di luar pintu. Persis sekali dengan gambaran wabah menular yang diceritakan sama Howard. Sangat mengerikan, sekujur tubuhnya kulitnya mengupas, udah kayak ular ganti kulit. Meronta-ronta ngotot pengen masuk ke dalam bunker. Akhirnya Michelle pun terpaksa mempercayai apa yang dikatakan oleh Howard tentang penyakit menular di luar sana. Oh God, thank God. There's a woman. Open the door. It's okay. I want to come inside. She looks hurt. She wants me to let her in. Di dalam bunker hari demi hari pun berlalu. Mereka bertiga mulai hidup nyaman layaknya sebuah keluarga. Mereka bisa bebas makan, minum, mandi, nonton DVD tanpa terjangkit wabah virus menular. Michelle juga mendapatkan baju bekas putri Howard yang bernama Megan. Howard ngasih tahu ke Michelle kalau ia punya putri remaja bernama Megan dan tanpa ragu ngasih lihat fotonya Megan kepada Michelle. Howard ngomong kalau putrinya itu nggak pernah kembali alias udah menghilang, pergi bersama istrinya keluar kota berbulan-bulan yang lalu. Fun. She inhaled books, anything with Paris. She liked their movies, their culture, you know. We used to have this little joke every once in a while. I'd ask her, what do you want to be when you grow up? And you know what she'd say? Nampaknya penjelasan dari Howard sudah bisa diterima oleh Michelle dan Emmett sampai suatu saat mesin sistem penyaring udara tiba-tiba ngendat. Harus segera diperbaiki kalau nggak mereka bakal kehabisan oksigen di dalam bunker itu. Dan satu-satunya orang yang muat untuk ngelewatin saluran ventilasi udara itu ya cuma Michelle doang. Secara badan cewek kan tipis. Lorong ventilasi itu sangat sempit dan berkelok-kelok. Setelah merangkak mati-matian, finally, Michelle udah sampai ke ujung saluran udara itu dan langsung benerin mesinnya, persis seperti instruksi dari Howard. Mesin pun kembali berjalan dengan normal. Tapi perhatian Michelle tertuju ke atas tangga. Ada sebuah jendela kaca yang view-nya nampak dunia luar. Michelle kaget melihat sebuah tulisan help. Sekilas nampak biasa saja, tapi ternyata tulisan itu digoreskan dari dalam. Karena memang jendela itu terkunci digembok dari dalam. Ini artinya dulu pernah ada gadis seperti Michelle yang berusaha minta tolong dengan menuliskan pesan itu, berharap ada orang di luar sana yang bisa nolongin dia keluar. Kecurigaan Michelle makin memuncak setelah ia menemukan sepasang anting yang persis seperti dikenakan oleh Megan di dalam foto yang pernah dilihat Michelle. Udah bisa dipastikan kalau Howard adalah pembohong besar, pedofil, dan mesum. Michelle pun segera melaporkan hasil temuannya ke Emmett. What's this? Was that blood? Langkah terkejutnya saat Michelle nunjukin foto yang selama ini diyakini sebagai Megan. Ternyata menurut Emmett, foto itu adalah gadis remaja yang bernama Brittany. It's not Megan. What do you mean? Yeah, her name is Brittany. I remember her. She went to high school with my little sister. She went missing 2 years back. It was on the news and everything. Most people just thought she skipped town. Yang hilang sekitar 2 tahun yang lalu. Emmett kenal karena Brittany itu adalah teman sekelas adiknya Emmett. Finally, kebohongan besar Howard pun terungkap. Ternyata Howard adalah om-om mesum pedofil yang sadis. Michelle segera menyusun escape plan bareng Emmett berbekal tirai kamar mandi yang dimodifikasi dengan mudahnya oleh Michelle. Ya, di dalam film ini, Michelle adalah seorang yang berbakat di bidang fashion designer. Tirai kamar mandi itu disulap menjadi sebuah jubah dan masker yang siap dipakai untuk keluar bunker. Not bad so far, partner. If Howard finds us, he's gonna kill us. Alright, so we get the gun away from him. Tapi sialnya, escape plan itu tercium juga oleh Howard. Dengan bengisnya, Howard menembak Emmett dengan pistolnya.
Emmett pun tewas seketika. Your apology. Michelle pun menjadi ragu dan ketakutan setengah mati. Dia nggak mau mati dibunuh oleh Howard. Tapi ya namanya film, seorang cewek yang tadinya lemah mendadak menjadi jagoan. This is. Dan akhirnya Michelle menarikan diri melalui ventilasi udara. Dengan penuh ketegangan yang cukup mendebarkan sampai hati dak-dikduk cenat-cenut, Michelle akhirnya berhasil keluar dalam bunker terkutuk itu. Saat berhasil keluar dari bunker itulah saya rasa ada yang cukup funny dalam film ini. Ternyata yang membuat wabah virus dunia luar selama ini adalah alien. Ya guys, alien. Come on. Kehadiran alien dan UFO di akhir film ini terlihat receh banget. Mungkin screen alien ini harus ada karena tersemat kata Clover Fight di dalam judul film tersebut. Berasa aneh aja gitu loh. Sebuah film yang sedari awal terkesan genre trailer mendadak menjadi SCVI dengan kehadiran alien yang menyerang makhluk bumi. Gak nyambung banget menurut saya. Kalau mau related dengan cerita, harusnya alien itu neror Michelle yang sedari tadi berada di dalam bunker. Masa teknologi mutakhir alien gak bisa ngelacak keberadaan manusia yang ngumpet di bawah tanah? Kan aneh gitu. Penonton yang tadinya antusias pasti langsung akan drop moodnya pas lihat ending film ini. Saya makin ngakak pas lihat adegan Michelle yang terjebak di dalam mobil, bahkan dihap-hap atau dimaem. Maksud saya bakalan dimakan pesawat alien. Michelle ngelempar sebotol wine yang dikasih sumbu kertas lalu dilempar pas mengenai mulut UFO itu. Bom Molotov ala anak STM yang lagi tawuran itu bisa ngeledakin pesawat UFO alien yang segede bis bagong atau mungkin lebih besar. Hingga hancur berkeping-keping. Sedikit maksa dan konyol banget kan adegan itu. Tadinya di ending film ini saya bakalan kasih skor A buat film ini, tapi setelah disuguhkan ending yang receh itu, saya beri skor B aja deh. Buat kalian yang belum nonton film ini, saya tetap rekomendasiin film ini buat kalian tonton. Dan buat kalian yang sudah tonton, ayo coba kasih pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar. Dan tamat. Oke, rangkuman film ini sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau Anda belum paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Soalnya saya masih belajar membawakan alur cerita sebuah film. Di channel YouTube ini saya berdua dengan teman saya dan bertugas masing-masing saya mengeditnya. Walaupun terlihat sederhana, saya mengedit video ini sekitar 3 hari 3 malam tanpa tidur, sampai mata hitam seperti anak panda, rambut acak-acakan udah kayak nenek lampir aja. Dan teman saya yang merangkum atau membuat skripsinya sampai tangannya tergetar-getar udah kayak orang trauma yang melihat zebra kawin sama singa. Sekali lagi mohon maaf jika kami ada kekurangan atau apa, silahkan komen di bawah supaya kami tahu kekurangan kami di mana dan kami akan berusaha untuk terlihat lebih baik di video selanjutnya. Oke, kaum herbivora, karnivora, orang gila yang mulai dari makan daun, makan buah, makan batu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya channel ini lebih berkembang. Bye.